Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami pada petang hari ini, untuk kami boleh berkumpul bersama memperingati hari kelahiran-Mu. Dan kalau sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang acara pemberitaan firman ini. Kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu sepenuhnya, perlengkapi dengan hikmat, juga dengan karunia, sehingga firman-Mu dapat diberitakan dengan sebaik dan sejelas mungkin. Juga kiranya Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kami semua, menjamah hati dan pikiran kami, membuka, menerangi, sehingga kami dapat memahami kebenaran Injil-Mu dengan jelas, dengan baik, dan lembutkanlah hati kami agar kami mau menerimanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. Apakah saudara pernah membaca atau mendengar iklan peluang bisnis, misalnya bisnis MLM atau bisnis internet, atau mungkin iklan tentang ini, peluang bisnis properti tanpa modal? Pernah? Kalau saudara pernah membaca misalnya iklan-iklan seperti itu, entah itu di internet atau di media massa, koran misalnya, saudara perhatikan, pada umumnya iklan-iklan seperti itu menggunakan bahasa pemasaran yang bombastis, yang mengesankan bahwa semua orang bisa menjalankan bisnis itu dan bisa meraih kesuksesan dengan mudah, dengan cepat. Setidaknya itu kesan yang berusaha disampaikan melalui iklan-iklan itu. Nah, nampaknya iklan-iklan itu bisa memberikan sebuah kabar baik bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan atau penghasilan. Tapi pertanyaannya, apakah yang disampaikan di dalam iklan-iklan itu sungguh-sungguh benar? Kenyataannya, kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara terjun di dalamnya baik-baik, saudara akan tahu tidak sepenuhnya apa yang disampaikan itu benar. Benar bahwa bisnis-bisnis itu bisa memberikan penghasilan yang berlimpah. Benar. Saya tidak menyangkali ada orang-orang yang berhasil melalui bisnis itu. Tapi jelas bahwa bisnis itu tidak semudah apa yang dikemukakan di iklannya. Dan jelas bahwa tidak semua orang bisa menjalankan bisnis itu. Setidaknya diperlukan syarat-syarat tertentu. Knowledge, pengetahuan, keterampilan-keterampilan tertentu, konsistensi, disiplin, dan sebagainya. Jelas itu diperlukan. Artinya apa? Artinya sekalipun iklan-iklan itu nampaknya mengabarkan sesuatu yang baik, kabar baik, tapi jelas ada suatu kabar buruk yang terkandung di dalam iklan-iklan itu. Nah, sekarang pada bulan Desember kita memperingati hari Natal. Kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan memasuki bulan Natal, kita akan menjumpai di mana-mana, bukan hanya di gereja, di mal-mal, di mana-mana ada banyak dalam tanda kutip iklan-iklan Natal. Dan umumnya, kalau saudara perhatikan di dalam brosur atau apa itu namanya, spanduk yang Natal, biasanya ada kata-kata yang umum yang mesti ada, yaitu kata sukacita dan damai. Ada kabar sukacita bagi semua orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa Natal itu membawa kabar sukacita? Kalau memang Natal membawa kabar sukacita, pertanyaannya apa kabar sukacita yang dibawa pada hari Natal? Dan pertanyaan yang kedua adalah, jangan-jangan sama seperti iklan-iklan peluang bisnis tadi. Pertanyaannya, adakah suatu kabar buruk yang terkandung di dalam Natal?
Kalau iya, apa? Nah, jawaban saya atas dua pertanyaan itu adalah iya. Natal membawa baik kabar baik maupun kabar buruk. Dan penting bagi kita semua untuk tahu apa kabar baik dari Natal dan apa kabar buruknya. Karena bisa jadi kalau saudara mungkin bersuka cita pada Natal, mungkin justru pada Natal saudara harus berduka cita. Dan sebaliknya, kalau ada dari saudara yang berduka cita pada Natal, mungkin justru saudara harus bersuka cita. Karena itu pada malam hari ini saya akan membahas dua hal ini, kabar baik dan kabar buruk dari Natal. Yang pertama, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, kabar baik dari Natal. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Seperti tadi yang sudah sempat disinggung oleh Pak Budi. Yang pertama, ada banyak orang yang walaupun mengaku diri Kristen, walaupun sering datang ke gereja, tapi ada banyak orang tersebut tidak sungguh-sungguh mengerti, tahu apa kabar sukacita yang dibawa pada hari Natal. Dan yang kedua, persoalannya di luar sana ada banyak Injil, ada banyak kabar baik palsu yang diberitakan, yang menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak dijanjikan oleh Yesus Kristus. Misalnya ada yang menjanjikan kalau Yesus datang, dia akan memberikan kesembuhan dari sakit penyakit. Atau dia datang untuk memberikan harta materi yang berlimpah. Atau dia datang untuk menyelesaikan segala persoalan hidup saudara. Atau apapun itu. Kemakmuran, kenyamanan hidup. Persoalannya, mungkin ini kabar buruk. Persoalannya sebenarnya itu bukan yang dijanjikan. Tapi problemnya ada banyak orang yang tadi tidak mengerti berita Injil yang sejati, terjerat, jatuh di dalam Injil yang palsu itu. Dan kemudian ketika apa yang dijanjikan tidak terjadi, apa yang terjadi? Kecewa. Kalau cuma kecewa mungkin masih mending. Sudah kecewa menghujat Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tidak menjanjikan itu. Karena itu mari kita belajar sungguh-sungguh apa kabar sukacita yang diberitakan pada Natal. Apa itu? Setidaknya ada 3 pokok utama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kabar sukacita Natal. Yang pertama, berita baik yang dibawa oleh Natal dari ini, Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan itu telah datang ke dalam dunia. Kalau saudara ingat kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan sesuatu. Sebenarnya apa yang dia nyatakan ini dia sampaikan kepada ular yang telah menggoda manusia. Tapi apa yang Allah nyatakan ini penting untuk juga diperhatikan oleh kita. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ini adalah apa yang Allah nyatakan. Allah katakan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di situ maksudnya ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, banyak orang membaca nats ini tanpa menyadari bahwa sebenarnya nats ini berisi sebuah nubuat yang penting untuk diperhatikan. Dah sadar. Tapi coba perhatikan dan pelajari ini dengan seksama. Ada sesuatu yang aneh di dalam pernyataan Tuhan ini. Yang pertama anehnya begini. Kalau Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Kemudian dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, terjemahan Indonesia mungkin
rasanya nggak jelas, tapi terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya her seed, benih dia, benih perempuan. Apa anehnya dari kata-kata ini? Anehnya adalah di sini. Kalau saudara mempelajari Alkitab, di sepanjang Alkitab, anak-anak manusia tidak pernah disebut sebagai keturunan perempuan. Manusia, siapapun orangnya, selalu disebutnya adalah anak-anak Adam, anak-anak pria, anak-anak manusia. His seed, setidaknya seharusnya demikian. Tapi di sini dikatakan her seed. Yang kedua yang menarik adalah di kalimat selanjutnya dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya, keturunan perempuan itu, nah, terjemahan Indonesia menerjemahkannya demikian, tapi di terjemahan Inggris terjemahkannya he, dia, laki-laki, tunggal. Tidak dikatakan mereka akan meremukkan kepalamu, enggak. Tapi dia menunjuk kepada satu orang. Artinya apa dari semuanya ini? Artinya perkataan Allah di dalam bagian ini bukan sedang membicarakan peristiwa yang umum terjadi, di mana orang-orang menangkap ular, lalu untuk membunuh ular itu dipukul kepalanya, ya. Bukan itu yang sebenarnya Allah bicarakan di dalam bagian ini. Karena ini menunjuk kepada satu orang. Sebenarnya yang Allah sedang bicarakan adalah kelak akan datang seorang keturunan dari wanita, dari perempuan, yaitu Sang Mesias, yang akan meremukkan kepala ular tua itu, si iblis. Mesias itu akan datang menghancurkan kuasa iblis. Itulah Injil pertama, kabar pengharapan yang pertama yang Allah berikan kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, selanjutnya di sepanjang sejarah perjanjian lama, kalau saudara mempelajari, Allah terus-menerus mengulang janji ini. Allah terus-menerus menyatakan janji ini secara progresif, semakin hari semakin jelas, semakin spesifik. Saya sebutkan beberapa. Pertama, kepada Abraham, Allah berjanji, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 22 ayat 18. Nah, melalui janji ini sebenarnya Allah sedang memberikan janji bahwa Mesias itu kelak akan datang, dilahirkan melalui garis keturunan Abraham. Dan Rasul Paulus menjelaskannya di dalam Galatia 3 ayat 16 bahwa keturunanmu di situ tidak disebutkan dalam bentuk jamak keturunan-keturunanmu seolah-olah banyak, tapi disebutkan tunggal. Keturunanmu menunjuk kepada satu orang, Kristus. Yang kedua, janji ini terus diteruskan, diulang ke Ishak, ke Yakub, dan ini. Ketika Yakub memberkati Yehuda, di dalam ucapan berkat yang disampaikan Yakub kepada Yehuda, ada berkat ini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sampai dia yang berhak atasnya. Siapa dia yang berhak atasnya itu? Itu adalah Mesias. Di sini ada janji Mesias. Dengan kata lain, melalui ucapan berkat ini sedang dinyatakan bahwa kelak Mesias akan lahir dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda yang mana? Keluarga yang mana? Nah, semakin spesifik lagi, beberapa ratus tahun kemudian Nabi Nathan menyampaikan nubuat kepada Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7
Ayat 12, 13, 16. Nathan mengatakan, Allah akan membangkitkan dari keturunanmu, keturunan Daud, anak kandungmu sendiri, yang akan apa? Menduduki tahtamu. Dan janjinya ini, bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya selama-lamanya. Kok ada miripnya itu sama janji tadi kepada Yehuda. Artinya janji tentang Mesias ini diteruskan kepada Daud. Dengan kata lain, Mesias akan lahir dari keturunan Raja Daud. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Keturunan Raja Daud yang mana? Lebih spesifik lagi, Yesaya memberikan sebuah nubuatan. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan, mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, perawan, perempuan muda, anak darah, perawan akan melahirkan. Bagaimana perawan akan melahirkan? Tapi itu satu hal. Yang lain, di zaman yang sama dengan Yesaya, Mika memberikan nubuat bahwa Mesias itu kelak akan datang, dilahirkan di Bethlehem. Mika pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, hai engkau Bethlehem Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Dan dikatakan apa? Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang akan lahir bang? Yang permulaannya sejak dahulu kala. Jelas itu adalah Mesias. Artinya Mesias harus lahir dari seorang perawan, lahirnya di Bethlehem. Saya bertanya, seberapa besar kemungkinannya nubuat ini digenapi? Ada berapa banyak perawan yang kemudian melahirkan anak laki-laki? Berapa banyak? Rasanya tidak mungkin. Tapi ditambah lagi harusnya di Bethlehem. Rasanya nubuatan ini adalah nubuatan yang tidak mungkin terjadi. Rasanya nubuatan ini hanya memberikan sebuah pengharapan palsu yang akan mengecewakan. Tapi Yesus Kristus lahir dan dia menggenapi semua nubuatan ini. Saya berikan ayat-ayatnya di LCD, saudara baca sendiri. Tapi jelas, Yesus lahir dari keturunan Daud, dari keturunan Abraham. Dia lahir dari seorang perawan Maria, dan dia lahir di Bethlehem. Sesuatu yang rasanya mustahil terjadi, tapi Allah atur. Bahkan ketika nampaknya nubuatan itu hampir-hampir tidak terjadi, karena Maria tinggalnya di Nazaret, Allah atur sedemikian rupa sehingga terjadi sensus, dan Maria dan Yusuf harus pulang ke Bethlehem, dan di sana Maria melahirkan. Sehingga nubuatan itu semuanya digenapi. Janji yang berabad-abad sudah diberikan, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Mesias itu datang, pengharapan itu tidak mengecewakan, dan itulah kabar baik pertama yang harus saudara pahami pada Natal. Janji Allah tentang Mesias digenapi. Yang kedua sekarang, kabar baik yang penting dari Natal adalah ini, bahwa Yesus Kristus, anak domba Allah itu, telah menyelesaikan karya penebusan yang sempurna. Kalau cuma sampai di poin yang pertama tadi, mungkin kita pikir-pikir, apa gunanya Mesias itu datang gitu ya? Apa gunanya dia lahir? Tapi perhatikan ini, sebelum mungkin kita bisa memahami kabar baik yang kedua ini, alangkah baiknya saya sebutkan dulu persoalannya. Apa sebenarnya persoalan utama yang dihadapi oleh manusia? Banyak orang berpikir bahwa persoalan utama yang dihadapi manusia adalah penderitaan,
agama tertentu mempersoalkan ini. Apa masalah manusia? Penderitaan. Yang lain lagi misalnya golongan ateis menganggap persoalannya adalah kebodohan. Tapi Alkitab menyatakan persoalan utama manusia adalah dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, relasi antara manusia dengan Allah rusak, hancur. Dosa telah menjadi jurang pemisah yang tidak terseberangi antara Allah dan manusia. Tidak bisa. Itulah yang dinyatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Dia katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Manusia tidak bisa datang kepada Allah. Allah yang maha suci tidak bisa bersentuhan dengan manusia yang berdosa. Yang hancur bukan Allahnya, yang hancur manusianya. Tidak bisa. Tapi bukan cuma itu problemnya. Problemnya adalah dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah. Bukan hanya relasinya putus, tapi Allah murka. Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar. Allah itu harus murka terhadap manusia. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata. Kapan? Tensesnya adalah sekarang. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Itulah sebabnya dosa mendatangkan kesukaran, dosa mendatangkan penderitaan sebagai bentuk dari murka Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Pada akhirnya semua manusia yang berdosa harus mengalami kematian. Dan bukan hanya kematian jasmani, tetapi kematian kekal. Suatu siksaan kekal. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa ialah maut. Manusia harus dijauhkan dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Siang malam mengalami siksaan di dalam api neraka yang tidak terpadamkan. Harus mengalami kepiluan yang mengerikan di dalam kekelaman neraka yang menakutkan. Menerima siksaan di sana. Maka pertanyaannya adalah, kalau itu yang terjadi dengan kehidupan kita, maka apa artinya kita hidup? Apa artinya hidup ini? Saudara mungkin selama ini berusaha mengejar kekayaan. Atau mungkin saudara studi, saudara kejar kepandaian, saudara banyak belajar, ingin tahu segala macam. Atau saudara kejar kehormatan, saudara kejar popularitas. Atau mungkin saudara merindukan hubungan. Karena saudara mengalami kehampaan, saudara ingin isi kekosongan jiwa saudara dengan relasi dengan orang-orang lain. Atau saudara mau kejar kesenangan-kesenangan apapun di dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu bisa menyelesaikan persoalan ini? Apakah benar semuanya itu akan memuaskan jiwa saudara? Kenyataannya enggak. Kenyataannya semuanya akan berlalu. Saudara akan binasa dan saudara tidak akan membawanya semuanya itu. Karena itu benar, kalau pengkhotbah yang kemungkinan penulisnya adalah Raja Salomo, seorang yang sudah mengalami, mengejar semuanya itu tadi yang saya sebutkan. Dia katakan, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu
adalah sia-sia. Dengan kata lain, tanpa Allah, hidup kita sebenarnya semuanya adalah kesia-siaan. Sebelum persoalan dosa diselesaikan, tidak ada apapun yang bisa menyelesaikan semuanya itu. Tidak ada. Itu sebuah kabar buruk. Tapi kabar baiknya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan persoalan dosa itu. Seperti yang dinyatakan melalui namanya, Yesus artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Malaikat berkata, Yusuf harus menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi seperti yang dinyatakan melalui namanya, untuk itulah dia datang. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi lebih jauh lagi, secara lebih gamblang, Yesus sendiri mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Dia katakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan perkataan Yesus ini. Anak manusia, Yesus Kristus datang untuk memberikan nyawanya. Dengan kata lain, dia datang untuk mati. Karena itu benar, kalau tadi Pak Budi Asali katakan Natal tidak bisa dipisahkan dari Jumat Agung. Saya beberapa kali ditanya orang di Facebook gitu ya, lagu itu loh, karena kita gitu ya, itu sebenarnya lagu Natal atau lagu Jumat Agung? Jawaban saya adalah kedua-duanya. Karena Natal tidak bisa dipisahkan dari Jumat Agung, dan Jumat Agung tidak bisa dipisahkan dari Natal. Jumat Agung tidak mungkin terjadi kalau tidak ada Natal. Tapi Natal itu sendiri ada. Tujuannya adalah untuk Jumat Agung. Yesus Kristus datang untuk mati. Nah, dua hal yang perlu saudara perhatikan. Kalau dia katakan anak manusia datang untuk mati, artinya pertama, kematian Yesus Kristus itu bukan kecelakaan. Bukan. Dia mati karena dia sengaja mau mati. Dia mati karena dia memang merencanakan untuk mati. Memang itu tujuannya. Yang kedua, itu berarti kematiannya juga bukan hasil paksaan. Yesus mati bukan karena dia dipaksa oleh orang Yahudi. Yesus mati bukan karena dia disalibkan oleh orang-orang Romawi. Bukan. Tapi dia mati karena dia sendiri dengan penuh kerelaan oleh kehendaknya sendiri memilih untuk mati. Dia berkuasa untuk memberikan nyawanya. Kalau dia mau, tidak mau supaya dia tidak disalibkan, tidak mati, dia bisa. Dia Allah, dia punya kuasa untuk itu. Tapi tidak. Dia memilih untuk menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Dia akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan. Apa artinya tebusan? Banyak orang Kristen ngomong Yesus mati untuk menebus. Penebusan Yesus. Tapi pertanyaannya, apa artinya penebusan itu apa? Saudara perlu mengerti ini. Menebus artinya adalah dia menggantikan orang yang berdosa. Posisi dari orang berdosa yang harus terima hukuman itu dia ambil. Dia naik ke atas kayu salib, dia pikul segala dosa, dan di sana dia tanggung segala hukuman dosa dari orang berdosa itu. Dia curahkan darahnya, dia bayar
semua hutang dosa. Dia pikul semua hukuman dosa. Itulah artinya menebus. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dia mati untuk menggantikan orang berdosa. Dia mati untuk memikul segala dosa kita. Dia curahkan darahnya. Pertanyaannya, apakah karya penebusan Yesus Kristus ini berhasil? Berhasil enggak? Jawabannya jelas. Iya. Di atas kayu salib dia katakan apa? Yohanes 19 ayat 30 dia katakan, sudah selesai. Artinya tujuannya datang ke dunia sudah tercapai. Tujuannya dia datang untuk melakukan karya penebusan sudah terlaksana. Semuanya selesai. Hukuman dosa sudah dibayar tuntas. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menjadi sebuah bukti bahwa karya penebusannya sungguh-sungguh telah sempurna. Karya penebusannya diterima oleh Allah. Allah berkenan atas semuanya itu. Itulah kabar baiknya. Dan pertanyaannya, apa hasil dari semuanya itu sekarang? Saya ajak saudara untuk memperhatikan ayat ini. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan apa yang dikatakan di sana. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa hasil dari karya penebusan Kristus? Inilah hasilnya, bahwa orang yang tadinya berdosa, kita yang tadinya berdosa, kita yang percaya kepada Kristus, kita beroleh pengampunan dari Allah. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita yang berdosa tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa oleh Allah. Sebaliknya kita dipandang sebagai orang benar. Bukan cuma itu. Karena Yesus sudah bayar semua hukuman dosa kita, karena Yesus sudah pikul semuanya lunas, maka kita pun bebas dari murka Allah. Tidak ada lagi penghukuman yang harus kita tanggung. Tidak ada. Dan itu pasti. Tapi lebih daripada itu, relasi kita dengan Allah dipulihkan. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dan sekarang kita dapat menikmati persekutuan dengan Allah yang memuaskan jiwa kita, yang menyingkirkan segala kekhawatiran, ketakutan, kekosongan, kehampaan di dalam jiwa kita. Persekutuan itu mengisi semuanya sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, hidup kita yang sia-sia dengan hidup yang penuh pengharapan. Itulah kabar sukacita di Natal. Sudahkah saudara menerima semuanya ini? Sudahkah saudara mengalami semuanya ini? Saya sering ditanya orang, biasanya setelah melayani di tempat-tempat lain gitu ya. Ditanya, kenapa sih kok bisa tetap semangat melayani Tuhan, padahal kan buta, gak bisa lihat. Kenapa? Jawaban saya adalah ini. Inilah yang membuat saya punya pengharapan. Saya mau share tentang apa yang terjadi di dalam hidup saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya
buta. Sebelumnya saya tidak buta, tapi 20 tahun yang lalu saya mulai mengalami kebutaan. Dan kemudian pada tanggal 30 April tahun 96 papa saya meninggal. 2 atau 3 minggu sebelumnya mata saya buta. Tapi kemudian pada tanggal 30 itu papa saya meninggal. Ini problem yang saya hadapi pada waktu itu. Mata buta, orang yang diharapkan untuk membawa saya berobat meninggal. Tanggal 1 Mei tahun 96, waktu itu saya ingat malam itu di Adijasa. Saya duduk di depan peti mati papa saya. Dan saya malam itu merenungkan 2 hal. Yang pertama, saya merenungkan kehidupan setelah kematian. Saya menghadapi peti mati papa saya. Dan saya mulai merenungkan apa yang akan terjadi setelah orang mati. Sebelumnya saya sudah banyak pergi ke gereja. Saya sudah jadi murid sekolah minggu. Selain itu saya juga sudah sekolah, setidaknya di sekolah Katolik walaupun bukan sekolah Kristen. Jadi saya tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Kemungkinannya cuma 2, surga atau neraka. Saya pikir waktu itu, kemana saya akan mati setelah saya meninggal? Tidak perlu mikir lama-lama. Saya tahu pasti apa tujuan saya setelah saya mati. Saya pasti masuk neraka. Kalau saudara yang lama di tempat ini ikut beberapa PA, saudara tahu sejak kecil, bahkan mungkin seingat saya, mungkin usia balita 5 atau 6 tahun, saya sudah ngerti dosa. Terus menerus sampai saat itu. Karena itu malam itu saya tahu betapa bobroknya saya tahu betapa berdosanya saya. Itu yang saya pikirkan malam itu. Pertanyaan kedua yang saya pikirkan adalah, apa arti hidup ini? Lebih-lebih di dalam kondisi saya pada waktu itu buta, baru buta. Papa saya meninggal. Bagaimana saya akan menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini? Itu yang saya pikirkan malam hari itu. Tapi malam itu saya ingat kebenaran Injil itu bersinar di dalam hati dan pikiran saya. Mungkin tidak sejelas apa yang telah saya sampaikan kepada saudara malam hari ini. Tapi setidaknya malam itu saya ingat satu hal. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umatnya. Malam itu saya ingat Yesus Kristus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Kebenaran itu sedemikian menguasai hati saya, pikiran saya. Sampai malam hari itu saya ingat, saya menangis luar biasa. Ada banyak air mata yang saya curahkan, tapi bukan air mata kesedihan. Tapi ada sukacita yang begitu besar yang saya alami waktu itu. Ada damai sejahtera yang saya alami waktu itu. Dan malam itu juga saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau melayani Engkau seumur hidupku. Dan malam itu juga saya mendapatkan makna hidup yang baru. Saya tahu di dalam Dia ada hidup yang berpengharapan. Itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini. Hidup saya tidak mudah, banyak persoalan jelas. Tapi ketika persoalan terjadi, setiap kali saya memandang ke belakang, saya ingat Yesus Kristus sudah memberikan kasih-Nya yang besar buat saya. Dia sudah menanggung segala dosa saya. Dia memberikan harapan yang baru buat saya. Dan ketika saya memandang ke depan,
Saya tahu akhir hidup saya bukan kesia-siaan, tapi akhir hidup saya adalah kemuliaan kekal bersama Dia di surga. Bagaimana dengan saudara? Oke, saya berlanjut ke poin yang ketiga, ke pokok yang ketiga. Ada orang yang beranggapan bahwa Yesus Kristus itu datang menjadi juru selamat dunia hanya untuk bangsa Yahudi saja. Nah, seandainya anggapan ini benar, maka Natal itu tidak ada hubungannya dengan kita, karena kita bukan orang Yahudi, kan? Dan bahkan itu akan menjadi sebuah kabar buruk buat kita, karena kita tidak punya juru selamat yang bisa menanggung dosa-dosa kita. Kita pasti binasa seandainya anggapan itu benar. Tapi kenyataannya enggak. Yesus Kristus, juru selamat dunia, datang bagi umat manusia dari segala bangsa dan dari segala latar belakang. Dia bukan hanya datang bagi orang Yahudi, dia datang juga bagi orang-orang non-Yahudi. Dia mati menanggung dosa bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Itu yang dinyatakan oleh para malaikat ketika para malaikat itu memberitakan kabar sukacita ini kepada para gembala. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, 11. Malaikat itu katakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi, kan? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kesukaan akan kelahiran juru selamat itu bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Selain itu Simeon di dalam doanya kepada Allah, dia juga mengungkapkan hal yang sama. Dia kata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Dan dia katakan apa? Yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa Yahudi, di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi Yesus Kristus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Karena itu para gembala yang berasal dari bangsa Yahudi bisa bersukacita. Demikian juga orang-orang Majus yang berasal dari bangsa non-Yahudi juga bisa bersukacita. Tapi bukan cuma itu. Yesus Kristus datang juga bukan hanya untuk segolongan orang, tapi dia datang untuk segala golongan manusia, apapun latar belakangnya. Dia datang untuk orang-orang Majus yang terhormat, yang kaya, yang terpelajar. Tapi dia juga datang untuk para gembala yang sederhana, miskin, tidak terpelajar. Dua-duanya bisa bersukacita pada hari Natal. Karena itu, tidak peduli siapa saudara, dari mana asal saudara, apa latar belakang kebangsaan saudara, suku saudara, status sosial saudara, status pendidikan saudara, tidak peduli dengan semuanya itu. Saudara bisa datang kepada Yesus Kristus. Saudara bisa menerima Dia menjadi juru selamat bagi hidup saudara. Dan sadarilah, Yesus Kristus tidak akan pernah menolak saudara. Dunia mungkin merendahkan, bahkan mungkin organisasi gereja mungkin menolak, menganggap hina saudara. Tapi Yesus tidak akan pernah menolak.
tangannya selalu terbuka, siap menyambut saudara, memeluk saudara di dalam belayan kasih-Nya. Itulah kabar sukacita yang diberitakan pada Natal. Saya berharap sebenarnya kabar sukacita Natal ini bisa diberikan kepada semua orang. Saya berharap Natal bisa menjadi kabar sukacita, kabar baik bagi semua orang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya, selain membawa kabar baik, Natal juga membawa kabar buruk. Dan itu membawa kita kepada bagian kedua dari khotbah saya. Setidaknya ada 2 kabar buruk yang dibawa oleh Natal yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, kabar buruk dari Natal adalah ini. Kabar buruknya adalah bahwa kabar sukacita itu tidak berlaku untuk orang benar. Karena Yesus Kristus tidak datang untuk menyelamatkan orang benar. Perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Bagian terakhir, Yesus katakan demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena itu saya katakan ini sebuah kabar buruk. Di satu sisi saya katakan ini kabar sukacita bagi orang yang berdosa. Natal adalah sebuah kabar sukacita. Tapi kabar buruk bagi saudara yang adalah orang benar. Yesus tidak datang buat saudara. Karena itu tema kita adalah neraka bagi orang benar. Tapi jelas maksudnya orang benar di situ harus diberi tanda kutip. Karena jelas yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan di dalam pengertian orang yang sungguh-sungguh benar di dalam arti tidak punya dosa sama sekali. Jelas bukan itu, karena kenyataannya tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh benar seperti itu. Tidak ada. Kita semua adalah orang berdosa. Kalau begitu, apa yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini? Apa yang dia maksudkan dengan orang benar di situ? Artinya adalah ini. Artinya adalah orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan merendahkan orang lain. Seperti apa yang dikemukakan Lukas di Lukas 18 ayat yang ke-9. Tapi saya perlu jelaskan, yang dimaksud di sini dengan menganggap diri benar itu bukan benar di dalam pengertian pemahaman. Bukan benar di dalam pengertian keyakinan. Bukan itu yang dibicarakan. Konteksnya bukan itu. Benar yang dimaksud di sini adalah benar moral, secara moral. Jelas kita harus yakin apa yang kita yakini itu kita yakin benar. Yang bertentangan dengan itu salah. Nah, kalau kita ngomong semua orang benar ya enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Pasti kita menganggap diri benar untuk keyakinan kita. Pasti, ya. Nah, tapi menganggap diri sendiri secara moralitas dari sisi kekudusan di hadapan Allah kita benar, itu sebenarnya adalah omong kosong. Tapi masalahnya ada banyak orang yang seperti ini. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar karena perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya. Merasa begini, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah berzina, aku tidak berbuat cabul, aku tidak mencuri, aku benar. Aku rasa-rasanya aku bukan orang berdosa. Mungkin tidak secara langsung ngomong aku bukan orang berdosa. Mungkin bibirnya mengaku iya aku orang berdosa. Tapi hatinya, kesadarannya, sikapnya
menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh menganggap dosa dirinya sebagai persoalan yang serius. Dia menganggap dosa orang lain serius, tapi dirinya sendiri, dosanya sendiri tidak serius. Aku gak ada masalah dengan aku. Tahuilah, kalau saudara termasuk di dalam orang-orang seperti ini, saudara harus tahu kabar buruk ini. Yesus tidak datang untuk menyelamatkan saudara. Dan kalau Yesus Kristus tidak datang untuk menyelamatkan saudara, saudara juga harus tahu, kenyataannya saudara berdosa dan pasti saudara binasa. Karena sekalipun perbuatan saudara kelihatannya tidak berdosa, tapi mari koreksi hati saudara, selidiki hati saudara. Benarkah tidak ada di sana? Benarkah tidak ada kemunafikan? Benarkah tidak ada kesombongan? Benarkah tidak ada kecemaran, kenajisan, iri hati, dengki, kikir? Benarkah tidak ada kebencian, amarah? Siapa yang punya itu di dalam hatinya? Karena itu ini menjadi sebuah kabar buruk. Tapi mungkin saudara mengatakan, kalau seperti itu enggak. Aku tahu, aku berdosa. Aku tahu hatiku berdosa. Aku tahu persoalan dosaku serius. Baik. Tapi mungkin saudara termasuk di dalam golongan yang kedua, yang sebenarnya masih disebut orang benar ini dalam tanda kutip, yaitu orang yang tidak sungguh-sungguh menganggap natur dosa di dalam dirinya itu sebagai sesuatu yang serius. Maksud saya adalah begini. Orang-orang yang menganggap bahwa dirinya masih punya kemampuan untuk melakukan firman Allah dengan baik, untuk mampu memenuhi tuntutan hukum Allah, untuk bisa menggapai keselamatan dengan usahanya sendiri. Kalau saudara punya anggapan seperti itu, saudara perlu perhatikan apa yang dinyatakan Paulus berkenaan dengan orang Israel. Dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-31, 32, Paulus katakan demikian. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Kalau saudara menganggap diri saudara mampu menggapai, mengejar hukum Allah, saudara mau melakukan, kenapa saudara yakin diselamatkan? Karena aku mau melakukan firman Allah. Saya katakan kabar buruk buat saudara. Saudara juga tidak akan selamat. Yesus tidak mati buat saudara karena saudara menganggap diri saudara masih sehat. Saudara menganggap diri saudara masih bisa melakukan sesuatu bagi keselamatan saudara. Saudara menganggap diri tidak perlu juru selamat. Tapi saudara perlu tahu, kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya saudara tidak punya kemampuan untuk itu. Coba saudara perhatikan apa yang dinyatakan Paulus di dalam Galatia 3 ayat 10. Paulus katakan demikian. Karena semua orang yang hidup dari hukum Taurat, dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat ini. Pertanyaannya, sudahkah saudara melakukan segala sesuatu yang tercantum di dalam firman Tuhan?
Sudahkah saudara melakukan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, Tuhan perintahkan? Saudara mungkin tidak melakukan apa yang Tuhan larang, walaupun saya sangat meragukan hal itu. Tapi benarkah saudara sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan? Sudahkah saudara mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan? Sudah? Sudahkah saudara mengasihi sesama saudara dengan sama seperti diri saudara sendiri? Benar, sudah? Yakin saudara sudah lakukan itu? Omong kosong. Tidak ada siapapun dari kita yang berhasil lakukan itu. Bahkan kalau sekarang malam hari ini semua dosa kita dienolkan, Tuhan tantang, ayo lakukan. Semuanya sempurna. Siapa yang bisa lakukan? Tidak ada. Karena itu selama saudara masih menganggap diri saudara mampu, ini memberikan sebuah kabar buruk. Saudara tidak akan selamat. Saudara hanya bisa diselamatkan kalau saudara menyadari diri saudara begitu bobrok, dosa saudara begitu serius, dan saudara tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan dosa itu. Ketika saudara sadar itu, saudara menyadari kebutuhan saudara akan juru selamat. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, ini membawa saya kepada kabar buruk yang kedua. Kabar buruknya yang kedua adalah seperti tadi yang sudah saya sebut. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan perhatikan kalau kalimat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang akan bisa sampai kepada Bapa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa menyeberangi jurang dosa itu kalau tidak melewati Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jembatan yang Allah berikan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Hanya melalui Yesus Kristus. Dan ini menjadi sebuah kabar buruk bagi saudara yang mengabaikan berita Injil. Bagi saudara yang menolak berita Injil. Bagi saudara yang masih beranggapan ada banyak jalan menuju surga. Kabar buruknya adalah tidak ada banyak jalan menuju surga. Mungkin ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Yohanes pasal 3 ayat 18 katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya pada dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ini sebuah kabar buruk kalau orang beranggapan semua agama menyelamatkan, semua agama baik, semua agama benar. Omong kosong. Tidak ada yang lain, tidak ada jalan lain. Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saudara percaya kepada Dia, menerima Dia menjadi Tuhan
dan Juru Selamat atas hidup saudara. Sebagai penutup, kesimpulan dari seluruh pembahasan saya adalah ini. Di satu sisi, Natal membawa kabar baik, kabar pengharapan bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang sadar, orang-orang yang berduka cita karena dosanya, orang-orang yang berseru, kenapa aku ini begitu bobrok dan aku tidak bisa melakukan firman Tuhan, memenuhi tuntutan Allah, aku tidak bisa. Natal memberikan kabar baik kepada saudara, karena Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan saudara. Tapi di sisi lain, Natal juga membawa kabar buruk bagi orang-orang yang menganggap dirinya benar atau menganggap dirinya masih bisa menyelamatkan diri dengan usahanya sendiri, dengan jasa-jasanya sendiri, dan mengabaikan Kristus. Itu adalah sebuah kabar buruk. Karena itu saya tidak ingin saudara yang malam hari ini hadir menerima kabar buruk itu. Pesan Natal saya malam hari ini dua. Yang pertama, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus, sadarilah betapa seriusnya keberdosaan saudara. Sadarilah betapa tidak berdayanya diri saudara. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara. Datanglah, percayalah, dan terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saudara. Sedangkan bagi saudara yang sudah menerima kabar baik ini, mari bersyukur kepada Tuhan atas semua ini. Sadari itu sekali lagi bukan karena kebaikan saudara, bukan karena usaha saudara, tapi semata-mata itu karena kemurahan Allah atas hidup saudara. Tetaplah teguh dalam berita Injil dan jangan berhenti sampai di situ. Beritakan Injil itu. Selamat Natal, kiranya kasih dan kemurahan Allah dalam Kristus Yesus memenuhi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari sesungguhnya persoalan besar kami adalah dosa. Dosa telah memisahkan kami dari Engkau. Dosa memberikan kekosongan di dalam jiwa kami. Dosa memberikan penderitaan dalam tubuh jasmani kami. Dosa membuat hidup kami sia-sia. Tapi malam hari ini kami mengingat akan karya Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, yang telah datang memenuhi janji-Mu, datang untuk mati, menggantikan kami, memikul segala dosa kami, agar tuntutan keadilan-Mu dapat dipenuhi dan kasih-Mu dapat sampai kepada kami. Bapa, biarlah kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa itu. Kalau mungkin selama ini kami masih menganggap diri kami benar, diri kami hebat, atau diri kami mampu menyelamatkan diri kami sendiri, biarlah malam hari ini Engkau yang menolong. Bukakan hati pikiran orang-orang yang masih beranggapan demikian untuk menyadari keberdosaannya, sehingga kabar sukacita Natal ini dapat sampai dan mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bagi kami yang percaya, biarlah kami boleh bersyukur atas semuanya ini. Lebih daripada itu, kami mau bertekun di dalamnya dan kami mau memberitakan itu kepada siapapun yang belum mendengarnya.
Tolong kami Tuhan, kami perlu Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di